Akan tapi kami ingin menyampaikan satu muqaddimah dari potongan atau kutipan atau dari ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad kepada orang yang beriman itu agar biasa menjaga mata mereka, menutup mata mereka, agar tidak membuka matanya kecuali untuk yang halal. Wa kullil mu'minat, katakan kepada para wanitanya, yaghuddna min absarihinna, agar bisa menutup matanya dan tidak dibuka kecuali untuk melihat yang halal. Zaman-zaman fitnah, media sosial, setan girang betul di akhir zaman ini karena adanya media sosial. Muncul kehinaan-kehinaan, pengkhianatan, penyelewengan karena media sosial. Semoga yang hadir di sini, yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini adalah orang yang selamat. Akan tapi agar tahu, agar keselamatan kita tetap terjaga, kita harus waspada bahwa ada sebab-sebab orang itu kepleset, sebab-sebab orang itu terjerumus. Ada seorang yang Masya Allah, dia baik-baik dalam rumah tangganya, seorang wanita yang katanya solehah dan sebagainya, hanya kenal media sosial, kemudian ketemu dengan kawan lamanya, teman SMA atau teman kuliah atau teman SMP, akhirnya mulai dia berkomunikasi dengan komunikasi yang khusus, padahal bukan lebih ganteng dari suaminya, bukan lebih baik dari suaminya, akan tapi syaitan telah menghiasinya sehingga masuk wilayah kehinaan. Dan banyak hal-hal yang semacam ini. Kecuali hamba yang terkasih, hamba yang dipilih oleh Allah. Ini zaman ini girang setan. Maka waspadalah wahai wanita solehah, jaga pandanganmu, jaga hatimu. Dan juga wahai para kaum pria yang soleh-soleh, jaga pandanganmu, jaga hatimu. Jangan kotori hatimu sampai masuk wilayah-wilayah kehinaan. Na'udzubillah. Ada seorang wanita tiba-tiba, na'udzubillah, dia menyesal setelah kejadian, baru menyesal dia melakukan kehinaan, berzina, padahal dia punya suami yang halal. Rendah. Sebabnya adalah media sosial. Takutlah kepada Allah. Memang kadang teringat masa lalu teman SMA, waktu bermain waktu SMA, mungkin suka duka waktu SMA, padahal sudah pada nenek-nenek, bahkan ada nenek-nenek terjerumus. Setan yang menghiasi. Yang halal itulah milikmu, yang halal itulah yang paling indah, seharusnya kita rasakan seperti itu. Jangan mudah terpesona, terpedaya. Ini sebabnya mata ini. Mata ini sering memperhatikan, mengamati, membanding-bandingkan, kemudian berhayal. Hayalan itu adalah luar biasa, enggak ada di alam nyata. Khayal, seandainya aku dengan dia, oh seandainya aku dengan dia. Memang dalam hidup kita punya masalah dengan pasangan kita. Seorang istri punya masalah dengan suami. Kalau dengan dia nggak punya masalah karena tidak pernah hidup dengan dia. Padahal kalau dihidup dengan dia mungkin ribuan kali lipat masalahnya. Begitulah kadang yang tidak punya iman, rumput tetangga seperti lebih subur, lebih hijau dari rumput sendiri. Takutlah kepada Allah. Kalau WA-an dengan suaminya biasa-biasa saja, tapi kalau dengan laki-laki itu mulai bergetar-getar, naudzubillah, itu setan yang menghiasi. Bahkan seorang pria pun juga demikian dengan istrinya yang lebih cantik biasa-biasa, akan tapi dengan wanita yang haram bersemangat. Bahkan bisa saja dia tidak ngantuk, tidak tidur, dia layani untuk komunikasi dan seterusnya, tapi dengan istrinya tidak bisa. Dia telah mengikuti syaitan, iblis yang diikuti. Takutlah kepada Allah. Ini majelis singkat sengaja kami sampaikan. Kenapa? Banyak aduan-aduan. Aduan-aduan, di antara pengaduan itu yang paling sering adalah wanita yang sudah tobat. Alhamdulillah tobat. Akan tapi yang belum tobat, wanita tobat menyesal, Bu ya saya telah khianat dengan suami saya telah begini, bagaimana? Naudzubillah. Saya tanya sebabnya apa? Rata-rata komunikasi, gara-gara reuni, gara-gara kumpulan, gara-gara Masya Allah. Sebabnya mata ini tidak pernah dijaga. Takutlah kepada Allah. Pengkhianatan, kehinaan, seorang istri yang berkhianat, seorang istri yang
durhaka kepada suami, tidak ada yang bisa menolong. Kalaupun seandainya sang istri itu ditinggal suami lalu dia mendapatkan raja yang menikahinya, akan menghinakan dia karena dia telah durhaka kepada suaminya. Karena durhaka kepada suami seperti halnya seorang anak durhaka kepada orang tua. Seorang laki-laki pun kadang begitu, naudzubillah. Dengan yang haram terasa indah, dengan haram terasa indah, padahal istrinya mungkin lebih segala-galanya. Tapi begitulah setan menghiasi. Setan menghiasi. Kalau sudah ada haramnya, seperti seolah-olah, oh masya Allah. Dan ingat wahai kaum pria, wanita punya daya goda yang kuat. Sampai disyaratkan, tidak usah marah para wanita, ada hadis Nabi mengatakan, wanita itu idza adbar ala suratis syaitan wa idza akbalat ala suratis syaitan. Perempuan itu kalau ngadep ke laki-laki itu gambar setan yang kelihatan. Kalau membelakangi laki-laki gambar setan. Bukan bentuknya setan yang menyeramkan, daya godanya. Biarpun itu perempuan yang paling elek misalnya, lihat, di saat menghadap kita tidak melihat, tapi di saat dia membelakangi kita, setan mengajak untuk melirik dan melihatnya. Anda laki-laki, saya laki-laki, iman saja yang menghalangi. Mungkin dia lehernya tidak bagus, dicari mana yang paling membangkitkan syahwatnya. Setan yang menghiasi, awas, setan yang menghiasi. Punya lebih bagus, masih tolah-toleh ke sana kemari. Kenapa? Setan ingin mencari kawan yang sebanyak-banyaknya. Dan termasuk setan berlomba-lomba untuk mendapatkan mahkota di antara mereka. Karena mereka tidak punya mahkota di akhirat, punyanya di dunia. Mahkota yang paling agung bagi setan adalah di saat bisa menjerumuskan orang berzina, mereka langsung diangkat oleh setan yang lainnya, dikasih mahkota, berhasil kau menjerumuskan orang masuk wilayah zina. Hati-hati, takutlah kepada Allah. Masuki pintu halal, jangan persulit pernikahan. Macam-macam model, bahkan suatu ketika ada seorang ibu muda ditinggal suaminya meninggal dunia. 5 tahun dia bisa bertahan. Kemudian tahun kelima dia ingin menikah, berbicara dengan anaknya. Rupanya anaknya tidak bisa nerima kalau ibunya menikah lagi. Kemudian 5 tahun berikutnya di hadapan kami dia menangis dan bercerita, 5 tahun saya ditinggal suami Bu ya, kemudian setelah itu saya mau menikah tapi anak saya tidak terima, tapi sekarang saya menyesal. Kenapa? 5 tahun tidak boleh, 5 tahun ditinggal suaminya, setelah itu mau menikah, anaknya tidak mengizinkannya, dan memang tidak menikah wanita tersebut. Akan tapi Bu ya, saya terjerumus, saya melakukan hubungan gelap tanpa pernikahan, lebih rendah, lebih hina. Sudah tidak takut kepada Allah, takutnya kepada manusia. Hati-hati dengan siapa engkau kirim WA, komunikasi dengan siapa, hai wanita soleha. Kalau sudah itu lawan jenis, lihat, itu ada bisikan setan, biarpun biasa-biasa, ada bisikan setan. Mengangkatnya lebih semangat daripada ngangkat HP-nya, telepon dari suami. Hati-hati. Dan hei kaum pria, ketahuilah, yang haram itu dihiasi oleh syaitan. Ala innan nar huffat bisyahwat. Neraka itu hubungannya, neraka itu diliputi syahwat yang nyenang-nyenangin. Istrinya lebih segala-galanya, tapi kadang tertarik dengan orang yang masya Allah. Yang haram, cantik juga tidak tahu apa yang dicari. Yang dicari adalah syaitan, yang dicari adalah neraka. Jaga hati kita. Maka jangan biasa nonton tontonan, mohon maafin, sederhana, gara-gara sering melihat gambar-gambar kotor di dalam internet, itu akan menginspirasi khayalan. Kenapa? Istrinya monoton itu saja, sehingga lihat perempuan kebayang kayak yang aku lihat, terus liar matanya. Jaga matamu, jangan melihat gambar-gambar yang haram. Itu menjadikan istri kita menjadi tidak karu-karuan nanti. Karena apa? Bandingannya di film, di gambar yang susah kita mencari, bahkan mungkin tidak mungkin kita bisa mencarinya. Juga wanita, jangan biasakan nonton film-film semacam itu, gambar-gambar semacam itu. Sekarang bebas kita mendapatkannya, naudzubillah, naudzubillah. Hasilnya adalah hati kita akan rusak, sehingga seorang wanita berhubungan dengan suami seolah kurang-kurang terus. Kenapa? Yang di otaknya adalah yang di hayalan, bukan di alam nyata. Sehingga mulai barangkali laki-laki itu bisa seperti itu, barangkali laki-laki itu bisa seperti itu, masuklah wilayah zina. Dan setiap yang haram terasa lebih.
lebih indah karena setan menghiasinya. Kepuasanmu akan kau temui dalam halal jika engkau menjauh dari yang haram. Selagi itu haram jangan dilihat, sekali haram jangan diinginkan, selagi haram jauhkan. Maka yang halal akan semakin enak, semakin indah. Karena kita sering mencicipi yang haram, yang halal pun sudah tidak ada. Bahkan dikatakan 1000 haram tidak akan memuaskan, tapi satu halal cukup. Orang yang takut kepada Allah dengan satu halal cukup. Tapi kalau orang dengan haram 1000 haram tidak cukup. Wanita ini merasa pengen, barangkali wanita ini berbeda, barangkali berbeda, sama, barangkali laki ini berbeda, terus tidak ada ujungnya sampai masuk neraka jahanam. Yang sekarang detik ini hatinya sudah mulai rusak karena media sosial atau yang lainnya, mulai ada bibit-bibit khianat. Takutlah kepada Allah, malam ini harus berhenti. Kalau ingin selamat, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Ini zaman rusak media sosial, zaman internet, zaman segala macam. Sengaja kami hadirkan karena banyak pengaduan-pengaduan. Alhamdulillah, jerit kita. Bahkan ada orang yang sudah umur, sudah punya cucu, masih punya suami, tak taunya apa, lebih senang kalau pergi dengan satu orang. Cucunya itu curiga, kenapa? Tak taunya Masya Allah, na'udzubillah, nggak kebayang kalau kejadian semacam itu. Menghadiri pengajian juga iya katanya, tapi ternyata syahwatnya, urusan hawa nafsunya, syaitan yang dituruti, kehinaan yang dipilih. Cukup sampai di sini. Takutlah kepada Allah. Ini insyaallah mulia semuanya. Ada pintu halal ya. Pintu halal bukan. Kalau waktunya menikah, menikah. Jangan ragu, nggak ada yang boleh menghalangi Anda menikah, siapapun Anda. Tidak ada yang menghalangi Anda menikah. Ambil pintu halal, cara halal.